tidak dimaksudkan sebagai thaman, nilai, alat tukar, investasi dan lain-lain. Ya. Maka fatwa DSN tadi takhrid terhadap pendapat Ibnu Qayyim Taimiyah. Takhrid ini kalau dalam usul fikih lebih umum dikenal dengan qiyas. Qiyas dengan pendapat. Ya, kalau biasanya qiyas dengan nas, sekarang qiyas dengan pendapat ini dibenarkan. Takhrij dalam masalah fikih biasa dibenarkan. Ya. Tetapi kalaulah kita mentakhrij atau mengkiaskan dari nas, sumbernya dan dalilnya kuat, nas, atau ijma' dalilnya kuat. Tetapi sekarang mentakhrij, mengkiaskan terhadap pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Apakah pendapat kedua ini kuat sehingga bisa kita kiaskan dengan ini? Kita lihat para ulama, Ibnu Hubairah, ya, Ibnu Hubairah sebelum Ibnu Taimiyah yang wafat pada tahun 560 Hijriah, ya. Ibnu Taimiyah pada 770 Hijriah beliau meninggal. Beliau Ibnu Qayyim, ya, kalau tidak salah. Beliau mengatakan ajma'al muslimuna ala annahu la yajuzu bai'udz dhahabi bidz-dhahabi munfaridan aw al-warik bil-warik tibraha wa madrubiha wa huliha illa mithlan bimithlin waznan biwaznin yadan biyadin wa annahu la yuba'u syai'un minha ghaibin binajizin faqad haruma fi hadzal jins ar-riba min tariqaini az-ziyada wan nasa' jami'an wattafaqu, dan para ulama sepakat ala annahu la yajuzu bai'udz dhahabi bil-fiddah, tidak boleh menjual emas dengan perak dan perak dengan emas mutafadilaini, berlebih, dan harus syaratannya yadan biyadin, tunai, wa yahrumun nasa'u fi dzalik, dan haram hukumnya bila tidak tunai. Jadi kita lihat bahwa pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim dalam hal ini bertentangan dengan ijma' dinukil sebelum itu. Dan bila ada khilaf setelah ada nukilan ijma', maka ma'ruf dalam kaidah usul fikih bahwa ini kharimun lil ijma', bahwa pendapat ini tidak bisa diterima karena dia menentang ijma' yang dinukil sebelumnya dia. Ini dinukil oleh Ibnu Hubairah. Ibnu Juzai al-Maliki yang wafat 791 Hijriah berdekatan masanya dengan Ibnu Taimiyah juga menukil ijma'. Tahrumun nasi'ah ijma'an fi bai'idz dzahabi wal fiddah. Tidak boleh, haram hukumnya, tidak tunai. Ijma' sepakat para ulama dalam menjual emas dengan perak. Haram hukumnya, tidak tunai. Kemudian pendapat Ibnu Taimiyah ini yang pernah dimunculkan oleh beliau dan murid Ibnu Al-Qayyim itu pun tidak dipilih oleh Oki dalam konferensinya tentang masalah jual beli emas yang masuk, yang emas yang dicelup, emas yang perhiasan dengan emas batangan atau emas dinar, tidak merekomendasikan pendapat tersebut. Mereka mengatakan ta'kidu madzhab ilahi ammatul fuqaha, menekankan kembali pendapat yang dikatakan oleh ammah, seluruh para fuqaha, min adam jawaz mubadalati dhahabil masuk bi dhahabin masuk akthar miqdaran minhu. Tidak boleh lebih daripada, tidak harus sama dengan yang lainnya. Kemudian di antara dasar dari fatwa tersebut bahwasanya illat riba dan emas adalah thamaniyah. Ya. Kemudian illat ini hilang dari emas karena sekarang emas bukan lagi sebagai alat tukar, telah diganti dengan uang kartal. Maka emas dianggap sama dengan barang lainnya, boleh ditukar dengan uang kartal dengan cara tidak tunai. Ya. Artinya sekarang emas tidak lagi menjadi uang alat tukar tsamaniyah, keluar dari ilat asalnya. Ya. Ilat asalnya tsamaniyah ini menetapkannya siapa? Adalah para mujtahid. Dan ilat tsamaniyah ini tidak disepakati oleh para ulama, dan semua kita tahu ini. Bagi tulabul ilm, mereka mengetahui ini, bahwa illat tsamaniyah ini tidak disepakati. Ini adalah pendapat Malikiyah yang belakangan banyak diperkuat oleh para ulama mu'asirin. Tetapi dalam khazanah ilmiah ma'ruf bahwa pendapat Hanabilah dan Hanafiyah bahwa illat dalam dua ini adalah al-wazan, timbangan. Dan pendapat Imam Syafi'i bahwa illatnya adalah mutlaq ghalibiyatus tsamaniyah. Artinya tidak bisa dikiaskan emas-emas. Malah rupiah tidak bisa dikiaskan dengan emas.
Itu dalam pendapat mazhab Syafi'i. Pendapat mazhab Maliki saja mengatakan bahwa illatnya adalah mutlak tsamaniyah. Baik. Sekarang bahwa illat tadi dikatakan bahwasanya emas dan perak sekarang bukan alat tukar lagi. Illat dalam emas tadi yang menetapkannya bahwa emas harus tunai ditukar dengan yang sejenisnya ataupun yang masih satu illatnya yaitu perak adalah nas. Rasulullah mengatakan adzhab bidhab fa idza ikhtalafatil asnafu fa bi kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin, masih tunai. Rasulullah menetapkan illat ini. Illat yang kedua ini tsamaniyah, alat tukar, yang menetapkannya adalah para mujtahid. Bagaimana sekarang illat yang ditetapkan oleh mujtahid ini menghilangkan, menafikan, mengilghakan, menghapuskan illat yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka ini dalam tinjauan kaidah usul fikih seperti dikatakan oleh Az-Zarkashi dalam Bahrul Muhitnya, persyaratan sebuah illat, sah illat itu alla ya'uda 'alal asli bil ibtal, bahwa tidak boleh illat itu membatalkan hukum asalnya. Hukum asalnya adalah emas ditetapkan oleh Rasulullah. Illat ini mujtahid menetapkan, bagaimana mungkin dia bisa membatalkan illat yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan ini dikatakan oleh Syekh bin Bayyah, Abdullah bin Mahfuz bin Bayyah, seorang ulama senior dari Mauritania, ulama senior, anggota Dewan Fatwa di OKI juga ketua Majelis Fatwa Eropa. Dalam bukunya Maqasidul Muamalat wa Marasidul Waqi'at dalam halaman 64-65 beliau menjelaskan bahwa illat mustanbatah, illat yang diambil ijtihad oleh para ulama, la yumkin an tulghi al-hukma al-mu'allala biha fi hali takhallufil illah. Illat yang mustanbatah ini yang dapat ijtihad para ulama ini tidak mungkin bisa menafikan, menghapuskan hukum yang diilatinya pada saat illat itu tidak ada pada hukum itu. Beliau contohkan katsamaniyah, kata beliau, seperti ats-tsamaniyah fin naqdain, karena beliau adalah ulama Maliki. Beliau katsamaniyah seperti alat tukar dalam emas dan perak. Bi ansara adh-dhahab wal fiddatu aw ahaduhuma ghaira ra'ijin fi tsamaniyah. Manakala emas dan perak tersebut tidak lagi menjadi alat tukar, kata beliau, fa inna dzalika la yu'athiru fi asli ribawiyatihima. Kondisinya tidak lagi sebagai alat tukar, itu tidak menyebabkan dia keluar dari asal merupakan komoditi riba. Li'anna ribawiyata mansusatun minasyari' mutahaqqiqatun. Karena sifat ribawinya dalam emas dan perak tadi dinaskan oleh syariat. Ya, maka illat mustanbatah, illat yang ijtihad tadi tidak mungkin bisa menafikannya. Kemudian kata beliau dalam tinjauan maqasid, wa min jihatin ukhra fa inna maqsad ar-ribawiyya yamna at-tafadul fi an-naw'i wan nasi'ah fil jinsaini maqsadun asliyun ibtida'iyyun sharih fala yukarru alaihi maqsadun tabi'un fi ar-rutbati maznunun fil jumlah. Beliau mengatakan bahwa ijtihad tadi itu kan zanni, sedangkan nas syari' mutahaqqiq, asli, ibtidai, soreh, jelas. Maka bagaimana mungkin zan mengalahkan yang jelas dan yakin? Kemudian tadi dikatakan anggap bisa dikiaskan dengan pendapat Ibnu Taimiyah. Tetapi kata Dr. Rafiq Yunus Al-Misri juga ini tidak bisa dipakai dalam kondisi ini. Mengingat bahwa fatwanya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim itu tidak mutlak. Ada dikaitkan di sana malam yuqsad kaunuha thamanan, selagi emas perhiasan tadi tidak dimaksudkan sebagai thamanan, sebagai alat tukar, investasi dan menyimpan harta. Kata Dr. Rafiq Al-Misri, "Idza kana al-qasdu min al-huli huwa ittikhadhuha thamanan." Bila tujuan daripada emas perhiasan adalah sebagai thamanan, sebagai alat tukar, naqdan biqasdil iddikhari, dengan tujuan sebagai alat untuk menyimpan harta. Dan itu jelas ketika seorang membeli emas dengan cara murabah, apa tujuannya? Investasi. Wal hifadzu 'alal quwwati syira'iyah, dan tujuannya adalah menjaga kestabilan nilai tukar barang benda ini, dan emas nilai tukarnya tetap. Tujuannya jelas ketika dia beli emas dengan cara murabahah dan dengan cara kredit adalah ingin menjaga harta kekayaan yang tidak berkurang, tidak terkena inflasi. Fa inna, kata beliau, mubadalat adz-dzahab bidz-dzahab 'inda izin, maka sesungguhnya tukar menukar emas dengan emas saat itu, juga perak dengan perak, kembali kepada asalnya. Fa yuhkamut tamatsul wat taqabud, maka haruslah
tunai dan haruslah sama, dan tidak boleh berlebih dan tidak boleh dengan cara tidak tunai. Kemudian terakhir beliau mengatakan wala yantabiqu 'alaiha hina idzin ra'yu Ibnu Taimiyah wala Ibnul Qayyim. Dalam hal ini tidak bisa ditakhrijkan atau ditatbikkan atau dikiaskan kepada pendapat Ibnu Qayyim dan kepada Ibnu Taimiyah karena mereka mengatakan malam yuqsad kaunuha thamanan, dan sekarang qusida kaunuha thamanan. Kemudian ini celah membolehkan jual beli emas dengan cara tidak tunai, celah bagi orang-orang. Ini dikatakan juga oleh Dr. Fiqh Al-Misri dalam tulisan beliau, sebuah paper beliau yang berjudul Ahkam Ittikhadz al-Dhahab wal-Fiddah atau Tijar bi-Dhahab wal-Fiddah. Beliau menjelaskan bahwa ini sarana pintu bagi orang-orang untuk menghalalkan sebuah riba dain. Bagaimana caranya? Seseorang yang memiliki uang dan ingin dipinjam oleh orang, dikembalikan sama dia tidak ingin. Lalu bagaimana caranya? Ya sudah, si A dengan si B ingin pinjam uang kepada A. Ya udah, kata si A kepada B, saya berikan Anda uang, tapi ini sebagai pembelian dari emas. Saya nggak punya emas, nggak apa-apa, nanti kamu serahkan kepada saya. Kapan kamu kira-kira mampu bayar? Sekitar 3 bulan lagi. Setelah 3 bulan kamu serahkan emas kepada saya. Ya. Karena jual beli tentu boleh nilainya tidak sesuai dengan harga hari tukar hari ini, tergantung keadaan keduanya. Ya. Andai umpamanya kita tetapkan bahwa nilai tukar emas hari ini Rp560.000 per gram, ya, maka si A meminta dengan uang 10 juta tadi 20 gram aja deh. Ya, 20 gram. Tentu rela si B karena dia mendapatkan uang tunai 10 juta. Dalam kasus ini saja si B sudah terkena pertambahan hutang, ya, sebanyak Rp1.200.000. Karena harga di hari itu emas adalah 560, sedangkan dihitung pada waktu jual belinya dengan harga Rp500.000. Belum lagi nanti setelah 3 bulan biasanya emas naik, bertambah lagi hutangnya. Ya, makanya para ulama dan Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa di antara hikmah diharamkannya riba bay' ini, riba jual beli ini tujuannya agar tidak menyebabkan sampai kepada dihalalkannya riba dain. Sekarang kalau dibolehkan, bisa dia menjadi celah untuk dibolehkannya riba dain. Sekarang daripada Anda umpamanya pinjam uang 10 juta, bayar 11.200.000, lebih baik kalau berdasarkan fatwa ini, ya, beli emas dengan cara tidak tunai. Ya. Kemudian fatwa ini bertentangan dengan fatwa dari Hay'ah al-Muhasabah wal Muraja'at al-Muassasat al-Maliyah al-Islamiyah. Dalam bukunya, dalam panduannya Al-Ma'air Syar'iyyah halaman 93 dan 104 dikatakan